Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kita akan mengupas secara singkat mengenai kewajiban kita untuk memperingatkan masyarakat dari orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, az-zulm atau dalam bahasa Indonesia adalah kezaliman, diartikan dan didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa makna. Yang pertama adalah makna yang disampaikan oleh beberapa orang ulama, bahwa zulm atau kezaliman itu adalah mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu, melanggar perintah dan larangan zat yang berhak memerintah dan melarang. Kemudian ada arti lain yang juga disampaikan oleh beberapa orang ulama, az-zulmu huwa mujawazatul had. Kezaliman itu adalah melampaui batas, melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula arti yang lebih populer, yang bahkan ini yang paling populer di kalangan orang-orang muslim di Indonesia, az-zulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih atau fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian ada juga arti yang disampaikan oleh beberapa orang ulama yang lain, az-zulmu huwa at-tasarrufu fi milkil ghair bima la yarda, atau at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi idnih, bertindak terhadap milik orang lain atau milik pihak lain dengan tindakan-tindakan yang tidak diridhai oleh pemiliknya, atau melakukan tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa seizinnya. Ini adalah beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan makna az-zulm atau kezaliman. Nah, sedangkan kalau kita membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kemiripan yang disampaikan oleh para ahli bahasa Indonesia terkait dengan makna zalim ini. Salah satu arti yang disampaikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim atau zalim, ya tertulis zalim, Z-A-L-I-M, atau zalim diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri dan atau orang lain. Ini adalah pengertian zalim di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, semua pengertian zalim dan kezaliman di atas saling terkait satu sama lain. Lawan kata dari zalim adalah adil. Adil, berbuat adil. Adil adalah memenuhi hak setiap orang. Para ulama membagi kezaliman menjadi dua. Yang pertama adalah kezaliman yang bahayanya mengenai orang lain, seperti menyakiti sesama muslim, mengambil harta kaum muslimin dengan tanpa hak, memakan harta anak yatim, menunda-nunda bayar hutang padahal mampu melunasinya, tidak memberikan upah kepada pekerja, memukul istri tanpa hak, mengajarkan ilmu agama padahal tidak memiliki keahlian sama sekali di dalam hal itu. Mengajarkan ilmu agama, membuka majelis ilmu, atau mendirikan pesantren, atau mendirikan lembaga pendidikan, sementara dia
tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian yang memadai di dalam mengajarkan ilmu agama. Sehingga dalam titik tertentu pada gilirannya ketika dia mengajarkan ilmu agama, dia mungkin saja akan menghalalkan sesuatu yang menurut ijma' para ulama adalah haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, atau hal-hal lain yang menyalahi syariat Islam, mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis. Nah, ini adalah sebuah kezaliman yang bahayanya ya akan mengenai diri sendiri dan juga mengenai orang lain. Nah, orang yang melakukan kezaliman jenis yang pertama ini berarti dia telah melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan definisi zalim yang disampaikan oleh beberapa orang ulama, mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu. Orang yang menyakiti sesama muslim, mengambil harta kaum muslimin dengan tanpa hak, mengajarkan ilmu agama padahal dia tidak punya keahlian yang mencukupi, yang memadai terkait dengan ilmu agama, dan hal-hal lain yang kami sebutkan di atas, berarti dia telah melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memerintah dan melarang. Orang ini juga telah melampaui batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan dia juga melakukan tindakan terhadap milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh pemiliknya. Nah, jenis kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang bahayanya mengenai diri sendiri. Seperti orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Nah, ini adalah bentuk kezaliman yang bahayanya, mudaratnya itu mengenai diri sendiri, tidak menyasar orang lain. Tetapi ini disebut sebagai kezaliman. Kenapa? Karena orang ini telah membahayakan dirinya sendiri. Dia telah meninggalkan kewajiban. Dia telah melakukan dosa-dosa besar yang Allah larang, yang Allah haramkan, dan dengan itu dia akan berhak mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Itu artinya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Quran surat At-Tolak ayat yang pertama. Nah, sedangkan kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling parah, kezaliman yang paling tinggi, kezaliman yang paling berbahaya adalah kekufuran dengan berbagai jenisnya. Kekufuran dengan berbagai jenisnya adalah kezaliman yang paling parah, paling tinggi, paling besar, paling berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kafiruna humuz zalimun." Wal kafiruna humuz zalimun. Suratul Baqarah ayat 253. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 253, yakni orang-orang kafir telah melakukan puncak kezaliman. Allah menyebut orang-orang kafir di dalam ayat tersebut sebagai orang-orang yang zalim karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Kekufuran adalah puncak dari semua kezaliman. Kekufuran adalah kezaliman yang paling tinggi, kezaliman yang paling parah. Seluruh kezaliman selain kufur, seluruh kezaliman yang berupa dosa-dosa besar, yang berupa maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kezaliman-kezaliman itu berada di bawah kekufuran, maka jika dibandingkan dengan kekufuran, maka tidak ada apa-apanya, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kezaliman yang berupa kekufuran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu kesempatan beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim ataupun dia dalam keadaan dizalimi. Para sahabat kemudian salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ansuruhu ya Rasulullah idza kana mazluman, aku akan menolongnya apabila dia dizalimi oleh orang lain. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu, lalu apabila dia sedang berbuat zalim bagaimana aku menolongnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh zulmi fa inna dzalika nasruhu. Menolong orang yang berbuat zalim itu artinya bukan menolongnya untuk melakukan kezaliman, bukan membantunya untuk melakukan kezaliman, tetapi mencegahnya dan melarangnya dari perbuatan zalim. Inilah yang disebut dengan menolong saudara sesama Islam kita ketika dia berbuat zalim, bukan dengan membantunya di dalam melakukan dan meneruskan kezalimannya, tetapi bentuk pertolongan kita kepada orang tersebut adalah mencegahnya dan melarangnya dari perbuatan zalim yang akan atau yang sedang dia lakukan. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita ummati tahabu an taqula lidh-dhalimi ya zalim faqad tuwaddi'a minhum." Idza ra'aita ummati, jika engkau melihat umatku, tahabu an taqula lidh-dhalimi ya zalim, takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim, wahai orang yang zalim, faqad tuwaddi'a minhum, maka umatku itu akan dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, panutan kita, Muhammad ibnu Idris, pendiri madhab Syafi'i, yang madhabnya diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia, yang madhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Suatu ketika didatangi oleh seseorang yang bernama Hafiz Al-Fard. Lalu terjadilah perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Hafiz Al-Fard yang mengikuti atau menganut paham Mu'tazilah. Lalu ketika terjadi perdebatan sengit antara Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Hafiz Al-Fard Al-Mu'tazili, ketika Hafiz Al-Fard meninggalkan majelis Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, karena Hafiz telah mengucapkan kata-kata kufur, karena Hafiz telah melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu kekufuran, dia telah keluar dari agama Islam, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang hadir di majelis beliau, di majelis Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka dengan penuh keberanian, tanpa takut sedikit pun, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, laqad kafarta billahil azim, engkau wahai Hafiz telah keluar dari agama Islam, engkau wahai Hafiz telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Wahai Muhammad, walau kunta faddan, seandainya engkau adalah orang yang keras, seandainya engkau adalah orang yang kasar, ghalidhal qalbi, yang keras hatimu, lan faddu min haulika, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari dari kamu dan tidak akan mendengar dakwah yang engkau sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dan seterusnya. Ajaklah, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah,
dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dari dua ayat ini dan juga dari beberapa ayat yang lain, kemudian juga berdasarkan beberapa hadis yang lain, kemudian juga berdasarkan apa yang diteladankan oleh para sahabat, apa yang diteladankan oleh para ulama dari masa ke masa ketika mereka melakukan dakwah, maka yang penting sekali untuk kita camkan, yang penting sekali untuk kita perhatikan adalah kita memilih cara-cara yang tepat, uslub-uslub yang sesuai di dalam kita melakukan dakwah kepada masyarakat. Jika kita mendengar atau melihat ada seseorang yang menyebarkan kesesatan, ada orang yang mengatakan dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', apa yang telah disepakati oleh para ulama, maka jika orang itu, kita tahu bahwa orang itu jika diingatkan secara terbuka, jika dikatakan kepadanya di depan publik, di depan umum, engkau adalah sesat, engkau adalah kafir, engkau adalah orang yang telah melanggar perintah Allah, engkau adalah orang yang telah mengucapkan kata-kata yang menyebabkan engkau sudah keluar dari agama Islam. Jika orang itu, kita tahu bahwa jika dikatakan seperti itu di depan publik, di depan khalayak ramai, maka orang itu akan bertambah kesombongannya, dia tidak akan mau menerima. Maka kita datangi dia secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain, kita adakan pertemuan empat mata dengan orang tersebut, kita sampaikan bahwa apa yang telah dia katakan di depan umum, apa yang telah dia ajarkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya adalah salah. Kita sampaikan kepadanya dalil-dalil Al-Quran, kita sampaikan kepadanya dalil-dalil hadis. Kita buka kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah untuk menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah kesalahan. Ya. Jika orang itu tipenya adalah seperti itu, maka bukan berarti kita mudahanah, ya, bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia sampaikan, tetapi kita menunggu waktu yang tepat, kita mencari cara yang tepat sehingga orang itu bisa kita nasihati dan menerima apa yang kita nasihatkan dan menerima nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi apabila orang itu sudah kita sampaikan nasihat, ya, secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain, dia masih juga tidak mau menerima nasihat kita, padahal dalil-dalil sudah kita sampaikan kepadanya, baik dari Al-Quran, dari penafsiran para ulama, dari hadis, dari para pensyarah hadis. Kemudian kita jelaskan juga bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama di berbagai kitab ahli sunnati wal jamaah, tetapi dia tetap menyampaikan kesalahannya, tetap menyampaikan ajarannya yang salah, yang sesat, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Maka di saat itu, demi kecintaan kita kepada umat, supaya umat tidak mengikuti orang yang salah, tidak meyakini kesesatan seperti yang diajarkan oleh orang yang sesat ini, maka kita sampaikan secara terbuka, kita sebut namanya bahwa orang ini telah melakukan kesalahan, bahwa orang ini ajarannya telah sesat, bahwa orang ini apa yang dia sampaikan, apa yang diajarkan bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama. Dan demikian hadirin sekalian, kita cari cara yang sekiranya sesuai dengan dakwah di daerah kita masing-masing, ya. Kita tidak melakukan dakwah secara membabi buta sehingga apa yang kita sampaikan tidak diterima oleh masyarakat, sehingga apa yang kita nasihatkan kepada seseorang yang salah itu tidak akan diterima mentah-mentah oleh dia. Maka kita cari waktu yang tepat, kita cari langkah yang tepat, ya. Inilah yang disebut dengan mudarah, ya. Inilah yang disebut dengan mudarah. Ya, kita tidak melakukan mudahanah. Mudahanah itu artinya kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tujuannya adalah mendukung kesalahan, kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan yang dilakukan oleh orang lain. Itu sama sekali tidak kita lakukan, na'udzubillahi min dzalika. Tetapi yang kita lakukan adalah mudarah. Kita mencari langkah-langkah yang tepat, kita cari waktu yang tepat, kita cari metode yang tepat, kita pilah-pilah, kita timbang-timbang mana di antara beberapa metode dakwah ini yang sesuai untuk kita sampaikan, untuk kita nasihatkan
kepada orang yang telah menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, sehingga apa yang kita nasihatkan kepadanya, apa yang kita sampaikan kepadanya, dan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat luas ini betul-betul bisa diterima oleh yang bersangkutan dan betul-betul bisa diterima oleh masyarakat luas. Demikian hadirin sekalian, kajian singkat, kajian tematik singkat pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang al-zulm, tentang kezaliman. Materi berikutnya insya Allah akan mengambil sebuah tema, waspadailah doa orang yang terzalimi. Demikian, barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.